kullu dzalik, semua itu bisa dia hadapi. Kullu dzalik, semua itu bisa, ya kullu dzalik, semuanya itu. Idza sahha, semuanya itu maksudnya hatinya akan bercahaya. Dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia akan mendapatkan rasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalik, semuanya itu idza sahha imanuhu, apabila imannya benar. Ya, apabila imannya benar. Lal imanul mudda'a, bukan iman hanya sekadar dakwahan. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, hanya sekadar buah bibir. Tapi hatinya tidak ada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terlihat ketika Allah uji. Orang yang benar-benar imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar imannya kepada Allah, bukan iman-iman yang hanya sekedar al-mudda'a, iman-iman hanya sekedar omongan saja tanpa ada pembuktian, itu akan terlihat ketika tertimpa musibah. Orang yang imannya kuat, dia akan tenang menghadapi ujian. Tapi orang yang hanya sekedar iman hanya sekedar omong saja, ucapan saja tanpa ada pembuktian, dia akan gundah gulana. Dari sini ada sedikit isyarat dari beliau untuk mengoreksi lagi keimanan kita. Apakah keimanan kita ini sudah keimanan yang sahih, atau malah masuk keimanan yang mudda'a, yang hanya sekedar ngakunya iman? Gimana cara mengoreksinya? Kita lihat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini gak lepas dari ujian. Kebahagiaan itu hanya sedikit yang dia dapatkan dari perkara dunia. Ujian penuh dengan ujian. Dan itu memang Allah tegaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan istrinya ke bumi. Allah mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun." Dalam surat Al-Baqarah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah katakan fala khauf, tidak akan rasa takut, walahum yahzan, dan tidak akan sedih. Maknanya jadi apa? Ketika Allah kabarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwasanya ketika engkau nanti akan turun ke dunia, itu penuh dengan masyakil, penuh dengan segala perkara yang mencekam. Maka fala khaufun, jangan takut, walahum yahzanun, bagi siapa? Kalau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan khawatir. Syahidun dari cerita kita tadi bahwasanya orang yang benar-benar imannya kuat, diuji ketika duduk dengan ujian yang bagaimanapun dia akan tenang. Dia tidak akan goyah, tidak akan gundah gulana kalau imannya benar. Maka kita cek nih. Kita lihat lagi bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan kita. Apa kita lebih banyak gundah gulananya, atau kita termasuk orang yang Masya Allah selalu sabar, nyaman, tentram, lapang hatinya walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, balil imanul hakiki, bahkan yang dimaukan adalah iman yang hakiki, bukan hanya iman yang mudda'a, iman yang benar, yang benar-benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi alimallahu minhu imanahu, yang Allah ketahui benarnya keimanan dari dia. Itu yang bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang bisa lapang hatinya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentram. Ya, tentram. Kehidupannya nyaman, lapang hatinya. Cuman Syekh mengatakan, wa hadhil umuru binisbati lana, wa hadhil umuru, dan perkara-perkara ini, lapangnya hati, mendapatkan cahaya, manisnya keimanan, binisbati lana, kalau ditinjau kepada kita, nahnu nahki, kita cuma bisa cerita tok. Ya, kita hanya sekedar cuma bisa cerita saja. Rasa merasakan belum, enggak seperti Ibnu Qayyim. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau bercerita karena beliau sudah merasakan. Kalau kita kata Syekh, nahnu nahki, ini Syekh Muhammad Aman Al-Jami, apalagi cuman kita ini zaman sekarang yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala naik turun, lebih banyak
turunnya daripada naiknya. Kita cuma bisa cerita.